Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dalam mata kuliah perancangan IoT dalam industri yang diampu oleh dosen Bapak Amer Syarif SI Eskom. Oke, yang sini yang berjudul IoT dalam agrobisnis studi kasus tanaman selada dalam greenhouse. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Ade Prasetya. NPM saya 1814370138. Saya kelas PIOT reguler 1 kelas 3 dan saya perancangan IoT dalam industri. Oke, lanjut. Pertama, pendahuluan yang akan saya jelaskan yaitu petani membutuhkan informasi pertanian dan pengetahuan yang relevan untuk membuat keputusan yang berpengetahuan dan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Dalam domain pertanian, melalui pengembangan sistem manajemen pengetahuan, pertanyaan petani dapat dijawab dengan bantuan multimedia yang mudah diakses. Lanjut. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK telah terbukti memperluas peluang untuk mempromosikan pertanian pada beberapa aspek dan domain di negara berkembang. Teknologi telah melewati rintangan dengan menggunakan teknologi kabel, jaringan, mobile, dan lain-lain sebagainya. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah paradigma dalam teknologi komunikasi yang terbaru saat ini yang membuat konsep zaman depan semakin lebih tampak, di mana semua benda di kehidupan sehari-hari akan dibekali dengan perangkat mikrokontroler, teknologi wireless, digital, dan kumpulan protokol-protokol sesuai yang membuat mereka saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya, dan kemudian pengguna menjadi bagian integral dari internet. Teknologi IoT ini sangat tepat untuk direalisasikan pada bidang pertanian. Hal ini dikarenakan fungsi elektronisasi yang disediakan oleh IoT mampu menjawab semua tantangan yang dimiliki oleh para petani. Kemudian sensor-sensor yang dimiliki IoT mampu dapat mendeteksi tingkat kesuburan tanah, pengendalian penyakit maupun hama. Dan juga teknologi wireless yang ada mampu untuk mendeteksi cuaca dan iklim. Kemudian produk teknologi IoT dapat mampu dalam penjadwalan otomatisasi penyiraman, penyemprotan pestisida, dan pemupukan. Oleh karenanya, tim peneliti sangat tertarik untuk mengembangkan teknologi IoT dalam agrobisnis pertanian. Konsep teori di sini, Internet of Things, biasanya disusun oleh 3 bagian, yaitu sistem RFID, sistem savant, middleware, dan sistem internet. Kapan saja, di mana saja, media apapun, telah lama PC yang mendorong maju kemajuan dalam teknologi informasi. Dalam konteks ini, teknologi nirkabel telah memainkan peran kunci, dan saat ini rasio antara radio dan manusia mendekati nilai 1:1. Oleh karena itu, ditemukan ide baru tentang pemantauan panen dan pertanian cerdas menggunakan IoT. Konsep ini menggunakan kehandalan dan pemantauan jarak jauh. Idenya mencoba untuk mendigitalkan kegiatan pertanian dan pertanian sehingga petani dapat memeriksa persyaratan tanaman dan secara akurat memprediksi pertumbuhan mereka. Di sini, para peneliti menggunakan perangkat keras yang digunakan untuk proyek adalah Raspberry Pi 3 dan perangkat keras yang diperlukan untuk proyek tercantum di bawah ini. Yang pertama itu peneliti menggunakan analog sensor kelembaban tanah DHT22, yang kemudian digital temperature dan humidity sensor MQ135. Kemudian modul sensor gas kualitas udara MQ7 gas, kemudian sensor suara ultrasonik layar, kemudian diperlukan juga LCD 16x2 alphanumeric, kemudian jumper kabel, dan kemudian modem GSM, dan yang terakhir power supply 5 volt 1 buah. Di sini terdapat gambaran penerapan IoT di smart farm. Smart farm itu pertanian pintar, mungkin seperti itu. Ini contoh penerapan IoT di smart farm pada gambar. Di sini terdapat drone untuk memantau pertanian, untuk memantau lahan, untuk mapping, dan kemudian di sini terdapat multimedia fish hardware. Di sini bisa petani mampu
mampu memantau dalam jarak jauh bagaimana tanaman itu tumbuh, bagaimana kelembaban tanah, bagaimana apakah ada hama atau tidak. Di sini terdapat pada gambarnya. Kemudian software yang digunakan atau perangkat lunak yang digunakan berupa Raspbian OS, yang kedua Python, dan ketiga PHP server. Di sini penelitian ini ditujukan untuk memonitoring terhadap sistem Smart Agrotech Farm System, yang nantinya penelitian ini akan menghasilkan sebuah software yang dapat membaca pengontrolan air, pupuk, dan sensor-sensor dari setiap tanaman yang ada pada Smart Agrotech Farm System. Adapun ilustrasi dari perencanaan penelitian ini adalah gambar berikutnya. Oke. Ini adalah model pengembangan aplikasi sistem seperti ini contohnya. Saling terhubung antara power source, receiver, microcontroller, memori, sensor, ADC, dan actor 1.0. Oke. Adapun alur dari perencanaan sistem ini terlihat pada gambar ini adalah alur dari perancangan sistem. Bisa kita lihat bahwasannya di sini mulai, lalu perumusan masalah, dan perancangan perangkat keras hardware, dan perancangan perangkat lunak software. Lanjut pengerjaan perangkat keras dan pengerjaan perangkat lunak. Kemudian penggabungan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Kemudian smart control agriculture. Dari penelitian ini hasil dan pembahasannya dapat disimpulkan adalah perancangan sistem IoT ini dilakukan pada greenhouse, meliputi perancangan perangkat lunak software dan perangkat keras hardware. Sistem yang dirancang akan membentuk suatu sistem pengendali temperatur, kelembaban, dan intensitas cahaya. Pengendalian dilakukan dengan mengendalikan besarnya temperatur, kelembaban, dan kuantitas cahaya dalam greenhouse. Sistem yang akan dibuat di sini adalah monitoring control greenhouse untuk budidaya tanaman selada. Adapun greenhouse yang dibuat seperti ditujukan pada gambar 5. Oke. Seperti ini gambarnya, desain greenhouse bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya adalah diagram blok system. Diagram blok sistem greenhouse ditunjukkan pada gambar 6. Sistem terdiri atas beberapa bagian dengan fungsi-fungsi yang akan dijelaskan di bawahnya. Sensor cahaya dan driver sebagai sinyal untuk mendeteksi besarnya intensitas cahaya atau lux dalam greenhouse. Kedua, suhu. Sensor suhu sebagai sinyal untuk mendeteksi temperatur dalam derajat Celcius dalam greenhouse. Yang ketiga, sensor kelembaban untuk mendeteksi kelembaban udara dalam greenhouse. Keempat, keypad digunakan sebagai set point pada batasan intensitas cahaya, suhu, dan kelembaban. Yang kelima, microcontroller Arduino Mega sebagai pusat kendali dari sistem greenhouse, kemudian menerima sinyal yang diberikan, memproses, kemudian hasilnya digunakan untuk mengendalikan driver relay. Yang kemudian di sini yang keenam ada LCD sebagai display tampilan sinyal cahaya, suhu, dan kelembaban. Yang ketujuh, driver relay sebagai penggerak on atau off pada lampu valve dan heater. Yang ke-8, Wishnet atau Ethernet Shell digunakan untuk menampilkan data dalam jaringan komputer atau LAN. Dengan kemampuan TCP/IP, Ethernet Shell dihubungkan dengan komputer melalui hub menggunakan kabel konektor RJ45. Kemudian terakhir ada desktop PC digunakan untuk memonitoring sistem. Di sini kita menggunakan laptop atau PC juga bisa, yang digunakan untuk memonitoring sistem. Yang kemudian adalah pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem hasil perancangan, apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi sistem yang dirancangkan atau tidak. Dan hasil pengujian akan dianalisis untuk dijadikan acuan dalam mengambil kesimpulan. Pada pengujian sistem, hardware dan software terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem. Pengujian dilakukan dengan memadukan parameter hardware yang kemudian dijalankan melalui sistem programmable. Saat sistem dijalankan, controller akan menginisialisasi alamat serta fungsi dari masing-masing parameter pendukung, kemudian melakukan proses pengisian set point melalui keypad. Metode pengujian pada setiap variabel sistem kontrol dan pengujian sistem terintegrasi secara terpadu pada greenhouse. Kesimpulannya adalah, pada penelitian ini telah berhasil dirancang sebuah sistem pengontrolan tanaman yang bisa langsung dikontrol via perangkat smartphone. Prototipe ini dibangun melalui perangkat smartphone.
Prototipe ini dibangun melalui sebuah rumah kaca atau rumah kasa. Perlu peningkatan lebih luas dengan penerapan di lahan yang luas agar hasil yang dapat lebih maksimal, sehingga nantinya bisa membantu para petani dalam mengelola pertaniannya. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh sensor dalam mendeteksi perkembangan tumbuh tanaman, tingkat kesuburan tanah, dan pendeteksian terhadap hama. Terima kasih kepada penulis Nurliana Nasution dan Muhammad Arif Hasan. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.